sudah disiapkan dengan kuat, lalu kemudian dibangun ke atas bangunannya, maka dia pasti akan kuat. Ya. Di depan kita ini kitab yang berjudul Al-Iman, Iman. Ini syarah Jawahirul Kalamiyah fil Aqidatul Islamiyah li Syekh Tahir Al-Jazairi. Tahir Al-Jazairi. Jadi kita akan membahas tentang akidah. Pertemuan pertama itu kita sudah bahas tentang makna akidah Islam. Kemudian yang kedua makna Islam. Kemudian yang ketiga adalah ma arkanul aqidatil islamiyah ay asasuha. Ya, saya kira kemarin kita sudah bahas pertemuan pertama, tapi saya tidak apa-apa ulang singkat saja. Ya, bahwa di sini dikatakan ma ma'nal aqidatul Islam. Apa itu akidah Islam? Aqidatul Islam hiya al-umurul lati ya'taqiduha ahlul islami ay yajzimuna bi sikatiha. Jadi akidah Islam ini adalah beberapa hal, ya, beberapa hal yang ya'taqidu ahlul Islam, yang kita yakini, ya, kita yakini sebagai orang Islam, yajzimuna bi sikatiha. Yaitu memang sudah diyakini, ya, secara kuat tentang kesahihannya, kebenarannya. Nah, itulah akidah. Kemudian yang kedua adalah al-Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu huwa al-iqraru bil lisan. Jadi Islam itu adalah pengakuan secara lisan. Nah, itulah syahadat. Ya, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada non-muslim masuk Islam dikasih syahadat, setelah syahadat dikatakan Anda sudah Islam, ya, beragama Islam. Wa tasdiqu bil qalbi, tetapi bukan hanya sebatas di ucapan di mulut, tetapi wa tasdiqu bil qalbi, apa yang diucapkan ternyata itu dibenarkan oleh hati, ya, sumbernya dari hati, sebuah keyakinan. Bi anna jami'a ma jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqan wa sidqan. Jadi segala sesuatu yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya, itulah akidah Islam. Kemudian yang ketiga adalah arkanul Islam. Ya. Ya, arkanul aqidah, atau sering kita mengatakan iman. Ya, arkanul iman. Apa itu? Al-imanu billah. Ya, ini akidah ini yang memang harus menjadi dasar fondasi kita, yaitu beriman, meyakini Allah. Ya. Kemudian wal imanu bi malaikah, meyakini malaikatnya. Kemudian meyakini rasul-rasulnya. Kemudian yaumil akhir. Lalu kemudian wal imanu bil qadri, yaitu beriman terhadap ketentuan takdir Allah. Ya, 6 itu ya kita sering sebut rukun iman. Ya, jadi rukun iman ini yang menjadi dasar fondasi kita. Ya. Ini akan dibahas, ya, satu persatu. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana caranya kita meyakini Allah secara ijmalan? Huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Secara universal, ya, secara ijmal, secara umum, akidah yang tertanam di dalam hati kita terhadap, ya, kepercayaan kepada Allah ialah bahwa Allah muttasifun bi jami'i sifatil kamal, bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna, ya, sifat yang sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan,
Dan Allah ini suci dari sifat yang kurang. Jadi sifat Allah itu sempurna, ya. Tidak ada kekurangan sama sekali dalam sifat Allah. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Itu tadi secara universal, ya, bahwa kita meyakini, ya, bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Itu secara universal. Secara tafsilan, secara rinci, maka huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi. Inilah masuk dalam ilmu akidah. Sering kita dengar bahwa sifat Allah itu ada 20. Ya, ada 20. Kita mengenal Allah, sebenarnya ilmu akidah ini berbicara tentang Allah. Ya, di dalam salah satu ilmu akidah adalah tauhid. Tauhid ini mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah ini adalah bersumber dari pengetahuan terhadap sifatnya. Ya kan, Allah tidak mungkin kita kenal melalui zatnya langsung, tapi kita harus melalui sifatnya. Kemudian apa lagi? Af'alnya dan asma'nya. Inilah yang kita mau pelajari. Karena kita menyembah kepada Allah itu sesungguhnya kualitas penyembahan, bahkan pengagungan kita terhadap Allah itu tergantung pada pengenalan kita terhadap Allah, ya. Jadi semakin kita kenal Allah, semakin kuat iman kita, ya. Karena sering saya sampaikan bahwa pengenalan ini sebenarnya berhubungan erat dengan penghargaan dan penghormatan, pengagungan. Ya, kita tidak mungkin mengagungkan orang, menghormati orang kalau kita tidak kenal. Ya. Sering saya contohkan, ya. Ketika kita bersama dengan seorang gubernur duduk, tapi kita tidak tahu bahwa dia adalah gubernur, biasa-biasa saja. Kita biarkan. Kita main buka HP, dia juga buka HP. Kita tidak tahu. Sekalinya ada orang colek kita di belakang. Sampingmu adalah gubernur Sulawesi Barat. Kaget kita. Kita langsung mundur. Langsung salam. Dan seterusnya. Kita lakukan hal yang menggambarkan penghormatan dan penghargaan kita pada gubernur. Tadi waktu kita tidak kenal, tidak tahu bahwa dia gubernur, biasa saja. Biasa saja. Pas kita kenal bahwa ternyata ini orang punya kekuasaan. Apalagi kalau kita dengar bahwa itu gubernur Sulawesi Barat, orangnya sangat dermawan, memihak pada rakyat. Tidak satupun rakyatnya ketika dia lihat butuh bantuan tidak dibantu, bahkan dia langsung. Itu kan berita-berita yang sangat menguatkan bahwa dia samping dia memiliki kewenangan, dia punya kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita tarik dalam konteks pengenalan terhadap Allah. Adakah kewenangan yang lebih yang dimiliki oleh Allah? Nah, ala kulli syai'in qadir. Bayangkan ini ciptakan langit dan bumi, gunung, laut dan seterusnya diciptakan. Adakah zat yang bisa melakukan hal ini? Baru dari gubernur kita sudah luar biasa menghargainya, tapi Allah. Belum lagi kita dengar berita kebaikan Allah. Nah, apa kebaikan Allah? Selalu kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itulah inti kebaikan Allah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih lagi penyayang. Ar-Rahman diperuntukkan pada semua makhluk. Tidak satupun, mau kafir, mau membantah, mau percaya ada Tuhan, tidak ada Tuhan, mau salat, tidak salat, selalu dikasih kesehatan, dikasih rezeki. Dia mau dikasih keluarga, dikasih anak, dikasih jabatan, dikasih hormatan, padahal pemaksiat, bahkan tidak salah, dikasih karena dia Rahman. Rahim, itu diperuntukkan hanya orang yang bertakwa.
Jadi akidah ini, kenapa tadi saya katakan bahwa ini menjadi pondasi kita untuk berakidah. Semakin kita kenal Allah, semakin kuat akidah kita, dan semakin penghargaan kita kuat, besar. Ya. Semakin tahu kita bahwa kita menghadap kepada bupati, gubernur, itu bukan hanya saja perilaku ucapan, baru bentuk pakaian kita sudah menggambarkan. Berani kita menghadap gubernur pakai sandal. Walaupun gubernur tidak bilang jangan kau menghadap sama saya pakai sandal, tidak bilang. Kenapa kita tidak berani? Karena kita menghargai, mengagungkan. Nah, seperti itu. Kita menghadap kepada Allah, nah, kita penuh dengan penghargaan, penghambaan. Jadi semakin kenal kita Allah, maka semakin kuat kita beribadah. Semakin kenal kita Allah, akidah semakin kuat, maka syariat tidak menjadi beban. Bahkan syariat itu kita cari, apalagi syariat yang saya harus lakukan. Apalagi syariat yang saya harus lakukan untuk membuktikan bahwa saya mengagungkan Engkau ya Allah. Nah, ini jadi salah satu fungsi akidah ini itu betul adalah menggambarkan bagaimana kita mengenal Allah. Ya, jadi saya tidak tahu apa pernah saya sampaikan, ya pernah cerita, dia bertanya pada seorang ustaz, ya ustaz, ini saya ini sudah lama salat ini tapi susah sekali saya khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Ya. Bagaimana caranya khusyuk? Bilang begini sebenarnya, sederhana. Kamu itu tidak khusyuk, susah khusyuk karena kamu tidak kenal siapa yang kamu sembah. Siapa yang kamu sembah? Karena tujuan utama kita diciptakan itu adalah untuk berma'rifat. Ya, kalau ayat yang sering kita dengar dibaca ustaz, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, menyembah kepada Aku. Tapi kalau Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar, rahasianya rahasia, mengatakan liya'budun itu sebenarnya artinya liya'rifun, untuk bermakrifat kepada Aku. Karena banyak orang salat tidak ma'rifat. Tapi kalau orang ma'rifat kepada Allah pasti salat. Ya. Bahkan salatnya kuat. Nah, inilah ma'rifat, inilah kemudian itu semakin kuat. Nah, landasan bermakrifat ada pada akidah. Nah, akidah. Jadi kita biasa dengar orang yang agak miring-miring ke kanan karena belajar tasawuf tidak bagus akidahnya. Nah, itu biasa. Tapi kalau ini yang kuat akidahnya tentang tadi rukun iman ada 6 kuat, nah, insya Allah tidak dari kesana kemari. Nah, oleh karena ini sifat 20 tadi yang pertama kita mulai baca. Yang pertama adalah, jadi sebenarnya 20 ini bukanlah bahwa Allah itu hanya 20 sifatnya. Tidak. Tapi ini 20 sudah dirumuskan oleh ulama kita, ya, ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, bahwa 20 ini sebenarnya sudah mampu mewakili akidah seseorang. Ketika ini sudah diketahui cukup luar biasa, ya. Karena sifat Allah tidak terbatas, ya. Tetapi 20 ini kalau kita sudah tahu ini, itu luar biasa. Nah. Oke, yang menarik ini Pak, fenomena di masyarakat ini itu lebih banyak tiba-tiba bersentuhan dengan syariah. Ya, tidak usah realitasnya ini, kita terlalu banyak tiba-tiba yang banyak kita terima adalah syariat. Syariat itu Pak berbicara tentang beban yang harus dilakukan. Namanya syariat, hukumnya wajib, sunnah. Berarti wajib, definisi kita wajib adalah harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kita berdosa. Akan begitu. Itulah yang banyak mendominasi pikiran kita. Langsung syariat, wajib, sunnah, haram, dan seterusnya. Wah, coba kalau akidah adalah pemantapan ma'rifat terhadap Allah.
Rasulullah itu 10 tahun lebih itu hanya menyampaikan tentang akidah. Nanti setelah 1 tahun lebih sebelum hijrah baru turun perintah sama tentang syariat. Begitu dipermantapnya dulu akidah ini tentang siapa Allah yang saya sembah. Ya. Nah, yang pertama adalah bertanya kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana kita meyakini Allah ini secara detail, secara tafsil. Nah, dijawablah huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud. Sifat yang pertama adalah wujud. Allah ini wujud. Tapi wujud jangan definisi kita wujud itu biasa nampak. Mana wujudnya? Ini wujudnya HP. Bukan definisi itu. Tapi wujud, ya, wujud Allah itu adalah ada. Ya, ada. Ya, ada. Ya, nanti ada penjelasannya nanti. Keadaan adanya Allah itu ya tidak seperti adanya makhluk. Ya. Satu. Yang kedua adalah wal qidam. Ya. Qadim. Nah, nanti ada penjelasannya ini akan dibahas. Nah, kemudian yang ketiga ada al-baqa. Jadi Allah itu kekal. Ya. Berikutnya wal mukhalafatu lil hawadis. Bahwa Allah ini berbeda dengan segala makhluk. Segala makhluk di dunia ini Allah berbeda dengannya. Wal qiyamu bi nafsi, dan Allah ini berdiri sendiri, tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Beda kita kan? Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahkan kita lahir membutuhkan orang lain. Ini nanti ada penjelasannya nanti. Wal qiyamu bi nafsi wal wahdaniyah. Ya, Allah ini wahdaniyah, ya. Apa namanya, tunggal, ya. Esa. Kemudian wal hayat, kemudian Allah ini hidup, ya. Kemudian Allah wal ilmu, ya, memiliki ilmu, ya. Kemudian wal qudrah, punya kekuasaan. Kemudian wal iradah, ini punya kemauan, ya. Jadi dia maha punya keinginan. Kemudian wasam, mendengar, maha mendengar, wal basar, dan maha melihat, wal kalam, kemudian mutakallim, lalu kemudian wa annahu hayyun, Allah maha hidup, kemudian alim, maha mengetahui, kemudian maha qadir, kuat, mampu melakukan segala hal, ya. Mampu. Murid, sama, punya keinginan. Sami'un, kemudian mendengar, kemudian basir, dan mutakallim. Ya, ini sebenarnya sebagian ulama ini, ya, ini kan dikasih masuk ada al-ilm, ya, Allah ini punya ilmu, maha mengetahui. Di bawahnya itu sebenarnya implikasi dari ilmu Allah itu adalah alim. Dikasih juga alim, ya, maha mengetahui. Dia punya kekuasaan, maka dia maha menguasai. Ya. Inilah 20 sifat Allah yang nanti kita akan terus pelajari ke depan nanti insyaallah diberikan kesehatan. Kita coba jelaskan berdasarkan kitab Al-Iman ini. Kita masuk yang pertama dari sifat 20. Al-wujud. Mana sebenarnya yang dimaksud dengan wujud Allah? Dijelaskan begini. Kaifal i'tikadu bil wujudi lillahi ta'ala. Bagaimana sebenarnya wujudnya Allah? Ya, wujudnya Allah. Al-jawabu, dijawab. Huwa anna taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Yaitu bahwa kita mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah itu mawjud. Ya. Mawjud ini ada. Ya, Allah ini ada. Bagaimana penjelasannya? Wa anna wujudahu bidzatihi. Bahwasanya wujudnya dengan zatnya. Ya, zat Allah. Laisa biwasitati syai'in. Wujudnya Allah, adanya Allah itu tidak menggunakan perantara.
tidak menggunakan sesuatu hal yang lain. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyal haqahu adamun. Oke, kita lihat bahwa ternyata adanya Allah tidak disebabkan oleh sesuatu atau membutuhkan sesuatu atau dengan perantara sesuatu. Kita lihat diri kita atau apapun yang ada, maka semua yang kita lihat, bahkan diri kita, selalu wujud kita ini ada karena disebabkan hal yang lain. Selalu hal yang lain. Allah tidak seperti itu. Kita lihat mana ayatnya yang menjelaskan tentang wujud Allah. Ya. Di sini dijelaskan min awla as-sifat allati yasbutuha al-aqlu wa tadriku al-badihah. Ya, ini wujud Allah dengan tidak melalui perantara, dengan tidak ada sebab. Nah, ini yang bisa dipahami oleh manusia. Ini berbeda dengan wujudnya segala sesuatu yang ada, yang kita lihat. Ya. Qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Ya, surah Ibrahim. Ya, ini menjelaskan bahwa ya qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatir. Apakah ya kita ini ragu terhadap ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Jadi wujudnya Allah ini ya bukan dalam bentuk bahwa dia materi, tapi dia ada. Jadi zatnya ini ada, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Kemudian yang kedua, setelah wujud ini adalah wal qidam. Kaifal i'tikadu bil qidam lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini tentang kadimnya Allah? Maka dijawablah, huwa anna ataqida anna Allah qadimun, bahwa Allah ini kadim, annahu mawjudun qabla kulli syai', bahwa Allah ini ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi Allah ini ada sebelum segala sesuatu ada. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqati wa anna wujudahu laisa lahu awwalun. Jadi dijelaskan di sini bahwa mawjudnya Allah qabla kulli syai'. Nah, ini kadim. Jadi tadi ini yang pertama, wujudnya Allah ini tidak disebabkan oleh yang lain. Berarti sudah berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud kadimnya Allah? Kadimnya Allah adalah mawjudun qabla kulli syai'. Allah ada sebelum segala sesuatu. Wa annahu lam yakun, dan tidak mungkin Allah ini ma'duman, tidak ada walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Tidak bisa tidak. Artinya Allah tidak mungkin tidak ada walaupun sesaat. Tapi kita inilah yang disebut dengan wajibul wujud. Nah, kalau kita ini mungkinul wujud. Ya, contoh. Mana wajibul wujud? Nah, ini tadi, bahwa tidak mungkin Allah tidak ada walaupun itu sesaat, selalu ada. Kalau kita mungkinul wujud, karena dulu saja kita tidak ada, lalu kemudian ada, lalu kemudian tidak ada. Nah, jadi kita ini, ya kalau saya ini lahir tahun 1975, 1974 saya belum ada. Saya belum ada. Nah, seiring berjalannya waktu, ya mudah-mudahan agak panjang umur, iya. Nanti saya meninggal, saya tidak ada lagi. Nah, begitu juga nenek kita dulu. Kan dulu nenek kita tidak ada, kemudian ada, melahirkan kita punya orang tua. Lalu kemudian orang tua juga kita tidak ada, sudah meninggal. Dan seterusnya, berarti kita mungkin wujud. Allah tidak seperti itu.
Dia tidak mungkin tidak ada, selalu ada. Wujud Allah ini, hanya bertanya bagaimana ini mengingat Allah, nah tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita lihat. Ternyata manusia itu banyak hal yang dipercaya, diyakini ada, tidak pernah dia lihat. Tidak pernah. Apa diantaranya? Udara ini tidak pernah kita lihat, tapi kita yakini bahwa ada. Bagaimana kita rasakan keberadaan udara? Tidak ada orang lihat bahwa itu udara berwarna merah, coklat dan seterusnya, dan dia itu bentuknya seperti apa. Tidak ada. Tapi ternyata manusia ini punya keyakinan bahwa udara itu ada. Jadi tidak semua yang tidak dilihat oleh mata itu adalah tidak nyata. Nyata, ada, walaupun kita tidak lihat, tapi kita bisa merasakannya. Apa yang kita rasakan dalam diri kita tentang keberadaan Allah? Keinginan, Pak. Kita ini kalau mau, ya keinginan kita mau, kita tidak mau sakit, Pak. Tidak mau sakit. Dan semua keinginan kita itu tercapai, dan semua urusan kita berjalan mulus, Pak. Rencana kita semua terwujud. Kan begitu kita punya mau. Terus kenapa kita sakit? Berarti ada yang punya keinginan lebih dari keinginan kita. Ada yang menguasai ini. Ada yang menguasai. Berarti ada yang punya kekuasaan, keinginan daripada kita. Seandainya kita yang mengontrol, menguasai keinginan, maka semua rencana kita semuanya berjalan dengan baik. Dan kita tidak pernah sakit. Ya, bahkan mungkin banyak orang tidak mau tua. Ya, tapi ternyata juga tua kita. Ya. Nah, ini baru dua. Ya. Wujud, nah, kidam. Nah, sekarang kita baqa. Ya. Kadim, berarti wujud tadi, Allah ini wujud biwasitati syai'in. Ya. Tidak, artinya ya. Laisa biwasitati syai'in. Jadi tidak menggunakan perantara. Tidak ada penyebabnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kadim, bahwa ternyata Allah ini ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian kita masuk baqa, yaitu kekal. Apa yang menurut Allah ini kekal? Bagaimana Allah ini kekal? Huwa anna taqdija kaifal i'tikadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu baqa, kekal. Nah, di sini dijelaskan. Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihaya wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhu al-adamu fi waqtin minal awqati. Ternyata baqa'nya Allah itu laisa lahu nihaya. Ya, laisa lahu nihaya. Tidak ada batasan. Bahwa Allah itu ada, tidak punya batasan, tidak ada akhirnya. Ya. Ini tadi yang pertama tadi, yang tentang, yang kedua tadi tentang kadim. Nah, ini ada ayat. Ya, wa anna wujudahu laisa lahu awal. Ya. Jadi kadim tadi ini adalah bahwa adanya Allah ini tidak ada permulaan. Ya, ini saya ulangi, ternyata kita lompati tadi ini. Ya, yang pertama ini adalah wujud Allah itu tidak dengan perantara. Kemudian kadimnya Allah itu adalah ada sebelum segala sesuatu dan tidak memiliki awal. Nah, ini. Jadi memang ya, ini memang wilayah akidah
Ya kan namanya akidah itu dipercayai bahwa itu benar. Jadi Allah kalau kadim ini, Allah ini apa namanya ada sebelum segala sesuatu ada dan tidak memiliki akhir. Ya, dan tidak memiliki akhir. Berbeda makhluk, semuanya memiliki akhir. Ya nanti ini penjelasannya itu ada kaitannya nanti. Nah ini murni untuk Allah dulu, nanti itu penjelasannya itu sudah berkaitan dengan sifat manusia dan kita nanti. Ya. Apa ayat yang mendukung? Wa dalilu thubuti hadhihi sifati qauluhu ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, jadi mulai kita masuk pengenalan Allah pada konteks kadimnya yang mengatakan tadi bahwa Allah ini ya, maujudun qabla kulli syai', bahwa ada sebelum segala sesuatu ada tapi tidak ada permulaannya. Jadi memang sudah di luar dari. Jadi ada sebelum segala sesuatu ada tetapi tidak ada permulaannya. Mana dalilnya dalam Al-Qur'an? Nah, pada Quran surah Al-Hadid ayat 3 Allah mengatakan huwal awwal wal akhir, bahwa Allah ini awal dan dia juga akhir. Awalnya tidak memiliki permulaan, akhirnya tidak memiliki nihaya atau batasan. Ya kalau kita ada permulaan dan ada akhir. Nah, di situ memang kita berbeda. Ya. Jadi waz-zahir wal batin. Nah, dia bilang huwal awwal wal akhir, huwaz zahir wal batin. Allah itu awal dan akhir dan dia zahir dan dia juga batin. Nah, ini mulai kita masuk dalam pengenalan Allah. Jadi Allah ini zahir dan dia batin. Allah itu zahir dan batin. Berarti Allah ini zahir. Ya. Ya, dalam ilmu filsafat dan ilmu akidah itu dibahas bahkan bahwa segala sesuatu yang terlihat ini adalah kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Semuanya disebut dengan af'al. Ya. Kita ini ada seperti ini, siapa yang buat? Yang membentuk kita ini adalah af'al Allah. Nah, berarti nyata kan? Perbuatan Allah nyata. Nyata sekali. Nyata. Jadi ulama tasawuf mengatakan bahwa kita ini adalah kenyataan Allah. Bukan Allah, tapi kenyataan kekuasaan Allah. Nyata betul bahwa ternyata sifat dan af'al Allah itu nyata. Huwa zahir wal batin. Ya apalagi batin. Ya. Jadi banyak unsur-unsur dalam diri kita ini sangat luar biasa. Ya, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia itu sangat luar biasa. Ya, belum kita masuk dalam wilayah hati, tentang tentara hati. Nah, ini luar biasa. Ya, kalau dalam Al-Qur'an fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kesempurnaan ciptaan Allah ini manusia adalah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mengilhamkan pada diri manusia satu potensi baik dan potensi buruk. Nah, ini semua. Ada juga hati, ada pikiran, ada akal. Nah, sekarang kita mau bertanya, kita ini sudah bawa diri kita ini sudah puluhan tahun, di mana pikiran kita? Di mana pikiran kita? Di mana hati kita? Di mana roh kita? Kalau kita menghafal, kan kalau kita ditanya, coba hafal Al-Fatihah, kita hafal. Pertanyaannya, di mana kau simpan itu hafalan Fatihahmu? Pada saat kau tidur, itu kan tidak ada itu hafalan di dalam. Kita bangun, kenapa nak kembali? Di mana tersimpan? Nah, itu kan banyak unsur banyak. Ini sudah mulai, ya sudah mulai. Tapi nanti
nanti ujung-ujungnya nanti ini kalau kita selesai larinya nanti ke tasawuf. Ya. Kita ada sambungannya karena kita pondasinya dulu, bangunannya nanti tasawuf. Ya, pengenalan kepada Allah. Ya, ma'rifah kepada Allah. Ya. Yang berapa nih? Belum ya? Masih? Ya, sedikit lagi. Satu lagi. Ya. Jadi kita tadi ini baqa. Ya. Ya, wa anna baqa'u laisa lahu nihayah. Ya, ternyata kebakaan Allah ini tidak memiliki batasan. Ya. Wa annahu la yazulu aslan, dan tidak akan pernah sirna. Ya, wala yalhaquhul adamu fi waqtin minal awqat, dan tidak akan pernah sirna walaupun sekejap. Ya. Di mana ini kita penjelasan? Di sini ada catatan kaki. Ya, dikatakan bahwa ya ini ada hadis Rasulullah tadi memperkuat tadi itu huwal awwalu wal akhir, ya, wal zahir wal batin. Ya. Antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya, Rasulullah mengatakan engkau adalah awal, tidak ada sebelummu segala sesuatu. Ya, jadi sama di jalan. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un. Engkau terakhir tapi tidak ada di belakangnya setelah itu. Ya. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Engkau juga batin tapi tidak ada lagi di dalamnya, ya, di bawahnya lagi batin. Ya, berarti ya masuk dalam wilayah memang di luar dari nalar. Ya, karena ini memang masuk dalam akidah bahwa itulah, ya, sebahagian ulama mengatakan sebenarnya sifat-sifat ini menggambarkan bahwa inilah indikator ketuhanan, bahwa ini adalah persyaratan jadi Tuhan. Kalau ada orang mengaku Tuhan, kasih persyaratan ini. Apa persyaratan? Pertama, wujudnya itu laisa biwasitati syai'. Tidak menggunakan perantara atau disebabkan yang lain. Itu syarat pertama jadi Tuhan. Nah, tanya, ada ibumu? Ada. Ada bapakmu? Batal jadi Tuhan. Batal jadi Tuhan. Karena sifat Tuhan yang pertama adalah wujud. Tidak boleh menggunakan sesuatu. Nah, batal. Kadim. Nah, dia ada sebelum segala sesuatu yang ada. Oi, kau ada ibumu? Ada, batal. Karena ibumu dulu ada, bapakmu dulu ada, baru kamu ada, batal lagi jadi Tuhan. Nah, kamu ada, kamu jadi Tuhan, iya. Kamu lahir tanggal berapa? Tidak, karena Allah itu ada, tidak ada permulaan. Kamu nanti mati atau tidak? Mati, tidak, batal jadi Tuhan. Karena Tuhan tidak ada akhirnya. Nah, kamu begitu. Jadi sebenarnya ini adalah persyaratannya. Kalau ada mengaku Tuhan, sepertinya tidak bisa jadi Tuhan. Nah, ini. Oke. Saya baca dulu keterangan ayat untuk dari pembahasan kita terakhir tadi, baru kita selesai. Penjelasan ayat itu dalilu subuti hadhihi sifat. Ya, dalil yang menjadi penguat tentang sifat Allah ini yaitu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tetap menggunakan ayat itu. Kemudian ya ini. Jadi tetap menggunakan ayat itu untuk menjelaskan tentang bahwa keberadaan Allah ini baqa'uhu laisa lahu nihayah. Ya, tidak ada akhir. Jadi wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Ya, saya kira sampai di sini ya, 3 saja sifatnya ini, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kita lanjut. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya, ya kita belajar bersama. Kalau bisa dijawab sekarang kita jawab, kalau belum nanti depending, nanti pertemuan berikutnya kita sama-sama cari jawabannya. Ya, oke. Ya, silakan Pak Ibu, ada yang bertanya? Oh ya. Tapi ada maju Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustaz, tadi
sudah dipaparkan tentang akidah, kemudian Islam. Nah, sebagaimana saya pernah membaca dalam sebuah buku, ada 3 yang berbeda, yaitu akidah, Islam, dan ihsan. Ya, kemudian pertanyaannya adalah ketika seseorang itu berakidah, baik akidahnya kemudian Islamnya juga baik, baru ihsannya masih belum terlampau. Ya, jadi otomatis mempengaruhi ibadahnya. Salah satu misalnya akhlaknya terhadap tetangga kurang baik atau bukan. Jadi pertanyaannya, kira-kira bagaimana ibadahnya seseorang ini? Ya, itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, ketika kita ibadah atau dalam pelaksanaan sholat, terkadang ada timbul dalam pemikiran kita, misalnya menyembah Allah, terkadang itu terlintas pikiran kita bahwa tulisan atau hafalan otak itu adalah alif, kemudian lam dengan ha. Ketika kita takbiratul ihram, apakah ini dikategorikan kita menyembah huruf atau bagaimana Ustaz? Ya, saya kira itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, itu langsung pada substansi sebenarnya. Ya, memang yang menjadi pokok ini dalam seperti tadi kita sampaikan bahwa ya sebenarnya di dalam keyakinan kita ini ada 3 unsur yang memang menjadi landasan. Yang pertama adalah Islam, kemudian kedua adalah akidah, yang ketiga adalah ihsan. Ya, jadi sebenarnya kan Islam ini melahirkan syariah. Ya. Jadi Islam ini melahirkan syariah. Oleh karena untuk menegakkan Islam, itu adalah rukun Islam. Yang pertama syahadat, ada salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi ibadah kita, menjadi ibadah pokok yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita. Nah, kemudian iman. Iman ini melahirkan akidah. Akidah ini adalah rukun iman. Nah, inilah yang kita ada 6. Ya, tadi Islam melahirkan rukun Islam ada 5. Puasa, zakat, salat, dan seterusnya. Lalu kemudian tadi iman melahirkan akidah, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi rusuli, dan seterusnya. Al-ihsan ini itu melahirkan, ihsan ini melahirkan apa? Melahirkan tasawuf. Ya, dia berbicara tentang anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Masuk dalam bentuk pengabdian, penghambaan. Jadi menyembah kepada Allah seakan-akan melihat, kalau tidak seakan-akan Allah melihat kamu. Ini melahirkan, ini dalam bentuk konsentrasi, ya, keyakinan, yaitu dalam ma'rifat. Jadi untuk melihat dan dilihat oleh Allah itu harus ma'rifatnya bagus. Iya. Seperti apa kapasitas yang perlu kita lihat? Apanya yang kita lihat? Mau wujudnya, zatnya, bentuknya. Dipelajari dalam ilmu tasawuf bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak seperti mukhalafatul hawadis, tidak seperti makhluknya, tidak seperti segala sesuatu. Itu dipelajari di situ. Jadi hubungannya tadi bahwa yang kedua kan bagaimana akhlaknya, ya, akhlak seseorang. Ini dari Islam, iman, kemudian ihsan, ini kaitannya dengan akhlak, ya. Atau pertanyaan keduanya apa tadi? Oh ya, oke. Berarti akhlak yang pertama, Mas ini. Jadi sebenarnya begini, ya, ini juga akan selalu jadi pertanyaan. Ada orang rajin salat, tapi maksiatnya juga rajin, ya jalan. Kamu begitu kan?
Ya sebenarnya ya kita bersyukur ya bahwa orang itu sudah salat. Ya kita berharap bahwa salatnya nanti akan membawa berkah hidayah untuk kemudian bisa mengurangi maksiat. Ya, insya Allah. Ya lalu kemudian setelah mengurangi ya dari salatnya yang kuat itu membawa hidayah, akhirnya memberikan kualitas terhadap ibadah. Ya, karena kan sebenarnya bukan salatnya yang bermasalah. Orang itu belum menghayati sesungguhnya apa makna salat. Salat yang sesungguhnya seperti apa? Ya mungkin pemahaman tentang syariat itu masih secara zahir. Ya, dianggapnya bahwa salat itu hanya sebatas pada persoalan kewajiban dan dosa. Ya, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Dia mungkin sebatas itu. Ya, tetapi salat sesungguhnya jauh dari itu adalah bagaimana kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban. Itulah tadi lebih awal saya katakan bahwa yang menarik itu sebenarnya menjadi fenomena sosial kita dalam keislaman kita. Ini terlalu banyak bersentuhan dengan syariah yang didominasi oleh haram halal, berdosa atau tidak. Itu ketika salat ini itu menjadi suatu kebutuhan untuk menyempurnakan akidah kita, maka pemahaman itu tidak di situ nanti. Ya, tidak di situ. Tetapi menjadi pemahaman bagaimana saya dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah otomatis menjauhi larangannya. Itulah kenapa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika ada orang salat, lalu kemudian salatnya betul-betul masuk ke dalam jiwa dan pemahamannya, kemudian terrealisasi di luar perilakunya, maka dia pasti terhindar dari fahsya' wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau pemahamannya bahwa saya harus salat zuhur karena kalau tidak belum pak salat berdosa kan nanti. Selalu didominasi oleh dosa. Kenapa? Karena itu tadi syariat, bukan akidah yang menjadi landasan untuk keberagamaan. Ya, saya kira untuk itu nanti dicari lagi jawabannya. Kemudian yang kedua, ini yang menarik sebenarnya. Ini nanti ujung-ujungnya tentang kita belajar akidah. Pemahaman kita tentang ini kan mulai dibahas nanti bahwa Allah itu seperti ini. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ini nanti dibahas nanti tentang apabila ma khatara bi balik laisa kadzalik. Apapun yang muncul dalam hati kita, pikiran kita, maka Allah itu tidak seperti, bukan itu. Karena laisa kamitslihi syai'. Ya kalau dia nama bentuk, bukanlah Allah itu. Ya tapi itu pasti akan muncul. Kenapa? Karena nama itu adalah tidak bisa dipisahkan dari yang punya nama, tapi nama itu bukan itu. Contoh, saya misalnya Said, bisakah dipisahkan namaku dengan Said? Tidak bisa. Kapan orang sebut Said, maka dia ingat saya. Dia ingat saya. Ya, karena dia mengantar. Nama itu mengantar. Misalnya petunjuk jalan ke sini ke Palu. Ini petunjuk jalan ini bukanlah Palu. Bukan. Ya misalnya ini jalan menuju ke Palu. Penunjuk jalan ini bukanlah Palu, tetapi Palu yang disebut yang ditunjuk dengan dari sini tidak bisa dipisahkan. Contoh, ada orang datang di depan kamar saya, ruangan saya cari. Ada Pak Said? Ada. Jadi dia sebut namaku untuk mengantar bahwa yang dimaksud Pak Said, ini Pak Said ini. Coba datang di depan kamarku, dia bertanya, ada Pak Rahman? Dia bilang tidak ada. Kenapa? Karena orang yang ditanya ada persepsi bahwa kalau Said ini orangnya, kalau Rahman ini orangnya. Menyebut Said maka saya. Dia bilang ada di dalam, silakan. Setelah dibuka, saya ada, dia lihatlah saya. Dia lihat. Lalu setelah dia lihat saya, komunikasi dengan saya. Maka nama tadi saya tidak sebut lagi. Tadi waktu saya belum ketemu Said, saya sebut namanya. Ada Pak Said? Ada. Setelah ketemu tidak sebut lagi. Apa yang lakukan?
saya akan berkomunikasi dengan Pak Said. Nah, orang itu akan berkomunikasi dengan Pak Said. Komunikasi, nama itu hilang. Tidak ada lagi nama di dalam komunikasi itu. Begitu kita salat, kita pakai apa? Mulai Allahu Akbar. Pakai nama. Nama. Dan hampir ayat-ayat semuanya coba Bismillah, dengan nama Allah. Ya, karena nama tidak bisa dilepaskan dari zat, karena itu yang mengantar kita pada zat yang dimaksud. Ya, zat yang dimaksud. Ya. Misalnya ada dua nama. Ada nama Rahmawati Arman, Rahmawati Khalik. Iya tuh. Kebetulan ini istrita Rahmawati Khalik. Yang tadi Rahmawati Rahman bukan istrita. Pas Nabi bilang Rahmawati Rahman, bukan istriku. Rahmawati Khalik, itu istriku. Berarti dua nama ini beda orang, tetapi yang ada Khaliknya mengantar kita bahwa yang dimaksud adalah istri kita. Kan begitu. Jadi nama ini begitu penting, tapi bukan itu. Ya laisa kamitslihi syai'. Tapi jalan itulah kita masuk. Ya. Ya, kita mengenal ada Allah, ada Muhammad. Nah, simbol-simbol Allah itu adalah sebenarnya contoh. Kalau ada menyebut nama saya atau nama siapapun ayah kita, bisa katakanlah Said. Apakah orang itu berpikir tentang tulisan Said atau kepada saya orangnya? Orangnya, zatnya kan? Sama. Pada saat mengatakan Allah, kita tidak terfokus pada tulisan Allah, tapi berfokus pada yang punya Allah. Jadi nanti insya Allah kalau ini akan terus dilakukan, ya kita banyak berzikir, maka kita menyebut Allah, ilmu kita sendiri yang melarang kita mempersepsi Allah. Ilmu kita sendiri, ilmu akidah kita sendiri akan melarang kita mempersepsi Allah. Maka ilmu itu sendiri akan akan mengarahkan kita pada mengingat Allah tanpa persepsi, tanpa gambaran. Ya. Saya kira begitu. Ya. Saya kira cukup dewa sekali. Cukup Ustaz. Dan pada akhirnya terima kasih kepada penanya dan seluruh jemaah atau majelis sekalian, dan terima kasih tak terhingga kepada guru kita Dr. Muhammad Said MTHI. Selanjutnya mungkin bisa ditutup dengan doa penutup majelis. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمدلله rabbil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik. Bismillah. Allah